fasal suwiji mujibatul ghusli utawi pira-pira perkara kang majibaken adus. Mujibatul ghusli utawi pira-pira perkara kang majibaken adus sitatun iku ana 6. Jadi perkara-perkara yang mewajibkan seseorang itu mandi, artinya mandinya itu menjadi mandi wajib baginya, itu ada 6. Ilajul hasyafati, rupane ngelboaken utawa manjengaken hasyafah. Ilajul hasyafati, rupane manjengaken utawa rupane ngelboaken hasyafah. Hasyafah itu kepala zakar, ya. Ilajul hasyafati iku ngelboaken atau manjengaken kepala zakar fil farji ing dalam farji. Kemaluan perempuan ketika hasyafah atau kepala zakar itu masuk ke dalam kemaluan perempuan, maka sekalipun tidak keluar sperma, maka hukumnya adalah wajib mandi. Jadi bersetubuh, ya, bersetubuh itu mewajibkan mandi. Kapan dianggap bersetubuh atau sudah wajib mandi? Ketika kepala zakar itu sudah masuk ke dalam farji. Kalau belum masuk, belum wajib mandi. Kalau sudah masuk sekalipun tidak keluar sperma, hukumnya tetap wajib mandi. Kemudian wa khurujul mani, begitu juga yang dimasuki kepala zakar juga, perempuannya juga wajib mandi. Wa khurujul mani lan metune mani, ya, keluarnya sperma. Keluarnya sperma itu baik sebab sengaja ataupun tidak disengaja. Metune mani, ya, keluarnya sperma. Keluarnya sperma itu baik sebab sengaja ataupun tidak disengaja. Masa ada Pak keluar tidak sengaja? Ada, kayak tidur kemudian tiba-tiba mimpi basah. Ini kan tidak sengaja mengeluarkan sperma. Baik sebab tidur atau terjaga, sengaja ataupun tidak sengaja, setiap keluar sperma maka hukumnya adalah wajib mandi. Sekalipun tidak bersetubuh, tapi kalau keluar sperma maka hukumnya wajib mandi. Wal haidulan haid. Haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dalam keadaan normal, dalam keadaan sehat, bukan karena sakit. Kemudian wan nifasulan nifas. Wan nifasulan nifas wal wiladatulan ngelahiraken. Wal wiladatulan ngelahiraken wal mautulan mati. 6 ini perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Kalau yang pertama tadi memasukkan kepala zakar ke dalam kemaluan atau farji perempuan. Kemudian yang kedua adalah keluarnya sperma. Sebab apapun keluarnya wajib mandi. Kemudian dan syaratnya adalah spermanya sendiri. Syaratnya adalah spermanya sendiri. Kalau yang keluar itu spermanya orang lain, ya, kalau yang keluar itu spermanya orang lain, maka tidak mewajibkan mandi. Semisal habis berhubungan suami istri. Habis hubungan suami istri kemudian mandi, ya. Kemudian mandi, setelah mandi si perempuan ini sudah mandi. Nah, setelah mandi kemudian di kamar mau pakai baju, ya ganti, habis pakai handuk mau ganti baju, tiba terasa ada yang keluar. Lah yang keluar ternyata sperma. Maka di situ adalah apa? Hanya batal wudunya tapi tidak wajib mandi. Kenapa? Karena bukan spermanya sendiri. Kalau spermanya sendiri tandanya apa? Tandanya kemarin dibarengi dengan syahwat dan keluarnya itu terputus-putus, iya kan? Kemudian setelah keluar itu kemudian apa? Diiringi dengan melemahnya syahwat. Terus kalau lagi basah itu baunya seperti adonan roti, kalau kering baunya seperti putihnya telur. Itu ciri-cirinya. Lah kalau ini tadi kan habis mandi tidak ada syahwat sama sekali, kemudian tiba-tiba ada terasa keluar. Nah, kok ternyata dilihat itu adalah sperma, maka itu bukan spermanya sendiri tapi spermanya suami tadi yang habis keluar atau habis berkumpul
dengan suami. Jadi yang mewajibkan mandi itu adalah ketika keluar spermanya sendiri, bukan spermanya orang lain. Bisa difaham? Urusan gini cepat paham ya. Kemudian wal haidu wad nifas juga. Lah, wajibnya mandi itu kapan? Ini yang juga perlu difahami. Tadi kan bersetubuh ya. Kemudian keluarnya sperma, haid, nifas, kemudian melahirkan, kemudian mati. Ya, kalau mati itu yang wajib itu yang seorang muslim yang mengetahui ada orang mati, maka dia berkewajiban untuk mandikan. Kalau orang banyak berarti hukumnya fardu kifayah. Kalau hanya satu orang yang mengetahui maka hukumnya fardu ain bagi sidi. Semisal lagi cari kayu di hutan. Kemudian di tengah hutan belantara tiba-tiba ada orang mati. Nah, dia sendiri maka hukumnya apa? Fardu ain bagi dia untuk memandikan mayit. Tapi kalau orang banyak di tengah-tengah perkampungan seperti ini kemudian ada orang meninggal, maka memandikan hukumnya adalah fardu kifayah. Bisa difahami? Nah, kemudian wajibnya mandi kapan? Wajibnya mandi itu ketika mau sholat. Wajibnya mandi itu ketika mau sholat atau ketika mau melakukan apapun yang tidak sah kecuali tanpa dengan mandi. Orang yang baca Al-Quran sedang berhadas besar, boleh nggak baca Al-Quran? Tidak boleh. Maka sebelum membaca Al-Quran wajib dia mandi. Paham? Seseorang yang mau sholat duhur, kalau berhadas besar boleh nggak langsung sholat duhur? Tidak boleh dan berdosa ya kan? Maka sebelum sholat, syaratnya sholat adalah suci dari hadas kecil maupun besar. Maka sebelum sholat, wajib bagi dia untuk mandi. Semisal habis subuh, kemudian kumpul dengan istrinya. Habis sholat subuh, kumpul dengan istri atau kumpul dengan, kalau kalian berarti kumpul dengan suami, bersetubuh. Setelah itu, tidur lagi atau aktivitas yang lainnya, nggak pakai mandi lagi. Sampai nanti sebelum duhur, nggak berdosa. Lepak katanya mandi wajib itu, kan mandi besar itu wajib. Iya, mandi dari hadas besar hukumnya wajib, tapi wajibnya kapan? Ketika hendak melakukan sesuatu yang tidak sah, kecuali dengan mandi tersebut. Seperti sholat, kalau nggak suci dari hadas besar, maka tidak sah. Maka sebelum sholat dia wajib mandi. Jadi habis kumpul bojone, terus dibersihkan berangkat kerja, sing lanang ngantor atau ke pabrik, baru nanti mau sholat duhur, mandi, boleh-boleh saja dan tidak berdosa. Sama jam 12 malam, jam 10 kemanten nyar, ya kemanten baru, terus gak ada ngenteni jam 12, gak ada ngenteni parak subuh, jam 10 langsung kumpul bojone, semisal, ya. Langsung tidur lagi, nanti mandinya mau sholat subuh. Tidak apa-apa, nggak berdosa. Karena mandinya itu wajibnya ketika mau sholat subuh. Bisa difaham? Jadi nggak langsung saat itu. Kumpul jam 10 dahulu, langsung selesai, langsung wajib mandi. Tidak seperti itu. Ini yang harus difahami bersama. Paham? Yang belakang sana paham? Dan ini karena ini juga pasti akan kalian alami. Entah itu mandi dari haid, dari nifas, dari melahirkan, ataupun keluar sperma, atau bersetubuh, itu pasti dialami, maka harus mengetahui apa saja wajib yang mewajibkan mandi. Jam berapa sekarang? Dikit lagi. Ini cuma dikit, cukup 5 menit sudah cukup ini. Faslun utawi kiku fasal suci furudul ghusli utawi pira-pira fardune atus isnani kuwana loro. Isnani kuwana loro an-niyatu suci ku niat. Wa ta'mimul badani lan meratani awak bil ma'i kelawan banyu. Kalau tadi perkara-perkara yang mewajibkan mandi atau sesuatu yang mewajibkan kita mandi. Artinya mandi itu menjadi wajib bagi kita. Sekarang kewajiban-kewajiban saat kita mandi itu apa? Ini harus difahami juga. Jadi apa yang wajib kita lakukan pada saat mandi wajib atau pada saat mandi besar? Yang pertama niat.
Niat kapan niat? Niat tempatnya di mana? Halo, niat tempatnya di mana? Di dalam hati. Melafalkan niat hukumnya sunnah. Mengucapkan dengan lisan niat hukumnya Kemudian kalau mandi besar maka waktunya niat kapan? Pas menuangkan air ke bagian dari salah satu dari tubuh kita itu. Jadi pas menyiramkan atau menuangkan air, saat itu juga di dalam hati niat mandi besar. Ya, pakai bahasa Jawa, bahasa Perancis, bahasa Inggris bebas. Nggak harus pakai bahasa harus pakai bahasa Arab, dan tidak harus nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Tidak harus seperti itu. Ketika menuangkan air ke bagian dari, kalau kepala semisal, dan tidak harus kepala dulu. Pokoknya bagian mana saja yang pertama kali kalian siram, dan disitulah tempatnya niat. Semisal kalian menuangkan air di kepala, lah pas menuangkan air di kepala itu di dalam hati tujuannya apa menuangkan air itu? Untuk menghilangkan hadas besar. Itulah yang disebut dengan niat. Jadi tidak harus menyiramkan kemudian sambil memejamkan mata terus di dalam hati nawaitul wudu ali raf'il hadasil akbar. Tidak seperti itu. Karena niat adalah qasdus syai'i muqtarinan bifi'li. Aku nyiram iki tujuanku kanggo ngilangno hadas. Itulah yang namanya niat, dan dibarengi dengan menuangkan air. Itu yang pertama. Yang kedua adalah takmimul badani bil ma'i. Meratakan sekujur tubuh ini dengan air. Kalau sudah seluruh tubuh mulai ujung rambut sampai ujung kaki semuanya sudah terkena oleh air, maka hadasnya sudah terangkat. Tidak ada kewajiban syaratnya mandi besar harus pakai sampo, tidak ada. Tidak ada kewajiban mandi besar itu harus pakai sabun, tidak ada. Tapi apa? Niat dan meratakan air ke sekujur tubuh. Sekalipun tanpa sampo, tanpa sabun, seluruh bagian tubuh ini sudah terkena oleh air, maka hadasnya sudah terangkat. Setelah itu pakai sampo, pakai sabun bebas. Wallahu a'lam bis